Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat pagi Kak Sarah. Selamat pagi Kak Karen. Fani. Selamat pagi Kak Sarah. Selamat pagi Kak Reni. Kita udah siap untuk IPA kayaknya nih. Iya. Udah semangat belum adik-adik? Semangat. Ada senyumnya. Halo, Udah kita pada semangat. mandi kan? Iya. Oke. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 361. Iya, betul. Kalau lagunya kan pasti udah biasa dinyanyiin. Tahu dong Kak. Tahu Kalian lah. hafal kan? Hafal Kak Oke, Fani. adik-adik, yuk kita buka dari 361. Kita nyanyi yang semangat ya. Kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyinya harus dengan penuh sukacita. Cita. Oke. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Oke nih Kak, kita mau berdoa ya. Iya, Sebelum iya. ibadah kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari yang telah Engkau berikan hari ini. Tuhan, sebentar kami mau beribadah, berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita mau nyanyi dari mana lagi nih, Kak? Kidung Ceria 258 Kakak. 258 Iya. apa ya? Ayo adik-adik buka Kidung Cerianya. 258. Kidung Ceria 258. Kita menyanyi. Kita menyanyi tiap hari ramai-ramai. Kita memuji Tuhan Yesus Raja damai. Oke Kak, sekarang waktunya dengerin firman nih Kak. Iya. Yuk adik-adik kita dengerin firman ya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Sehat-sehat terus ya. Adik-adik, kita akan memulai. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita buka dulu dari Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50. Adik-adik buka dulu Alkitabnya, siapkan dulu Alkitabnya. Nah, kalau sudah siap, sebelum kita memulainya, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami akan mendengar dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Tuhan boleh sertai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang kami baca boleh kami mengerti, dan firman yang kami dengar hari ini boleh menjadi contoh bagi kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, Tuhan mau hadirkan Roh Kudus selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik sudah bukakan Alkitabnya? Nah, sekarang kita akan baca dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50, demikianlah firman Tuhan. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya, berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu, maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau.
itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga akan menjadi saksi antara aku dan engkau. Berbahagialah orang yang mendengar serta melakukan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik tahu nggak siapa Yakub? Tentu kalian sudah tahu dong cerita tentang Yakub. Yakub ini adalah anaknya Ishak. Yakub ini anak bungsu dari Ishak. Yakub ini punya kakak namanya Esau. Nah, kalau kalian tahu cerita tentang Yakub ini, Yakub inilah yang mengambil atau mencuri kesulungan dari kakaknya yaitu Esau. Nah, pada saat Yakub mengambil kesulungannya itu dari Esau, Yakub takut sekali kepada Esau. Akhirnya dia lari dari rumahnya. Ketika dia lari, dia lari ke rumah pamannya dari ibunya. Nah, pamannya itu namanya Laban. Nah, Yakub karena takut sama Esau, akhirnya dia lari ke Laban. Akhirnya dia tinggal bersama dengan Laban. Nah, Laban ini adalah pamannya Yakub. Nah, di sana Yakub bekerja untuk Laban. Karena Laban itu dia punya peternakan yang besar. Nah, akhirnya Yakub bekerja dengan Laban. Yakub bekerja selama 14 tahun dengan Laban. Nah, Laban ini dia punya 2 anak perempuan, yaitu Lea dan Rahel. Nah, kedua anak perempuan Laban ini, Lea dan Rahel ini, itulah mereka yang menjadi istri Yakub, ya kan? Nah, adik-adik bisa lihat di slide yang Kak Prilly tunjukkan ini ya. Nah, di situ kita bisa lihat Yakub mempunyai istri yaitu Lea dan Rahel. Nah, Lea ini dia punya hamba namanya Silpa. Dan Rahel ini dia juga punya hamba namanya Bilha. Nah, di sini kita juga bisa lihat keturunan daripada Yakub, ya kan? Lea ini bersama dengan Yakub, dia punya anak namanya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Nah, tadi Kak Prilly bilang ada budaknya Lea namanya Silpa. Nah, Silpa ini juga dia punya anak dengan Yakub. Namanya Gad dan Asher. Nah, Rahel adalah istrinya Yakub juga. Dia juga mempunyai anak bersama Yakub yaitu Yusuf dan Benyamin. Nah, tadi Kak Prilly juga bilang Rahel ini punya budak namanya Bilha. Nah, Bilha ini juga dia punya anak bersama Yakub, yaitu Dan dan Naftali. Nah, tapi sebenarnya adik-adik, Yakub itu punya anak ada 13. 12 laki-laki, 1 orang perempuan. Tapi pada zaman itu bangsa Israel hanya mengakui keturunan laki-laki. Makanya ke-12 anak laki-laki yang tadi Kak Prilly sebutkan, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Gad, Asher, Yusuf, Benyamin, dan Naftali itu adalah ke-12 suku bangsa Israel. Ya kan ya adik-adik? Nah, adik-adik sudah jelas kan? Sudah mengerti kan tentang keturunan Yakub? Nah, itulah adik-adik bisa lihat di slide ya. Nah, ke-12 anak Yakub itu harus kalian hafal. Ya, kalian harus hafal karena itulah menjadi cikal bakal dari keturunan bangsa Israel. Nah, sekarang kita teruskan ya. Nah, ketika Yakub bekerja bersama dengan Laban, Yakub itu melihat, wah, Laban ini ternyata orangnya jahat, orangnya licik. Dia berbuat yang membuat Yakub tuh marah sekali sama Laban. Dia licik. Jadi dia mempekerjakan Yakub, tapi dia juga mengambil keuntungan dari Yakub. Nah, pada saat itulah Yakub karena saking marahnya sama Laban, dia mengangkat semua anak-anaknya, istrinya,
untuk pergi meninggalkan Laban. Ya kan? Nah, pada saat itu Laban tidak tahu karena Laban sedang menggunting domba-domba peliharaannya. Kalian bisa lihat di slide ini. Ya kan? Ketika Laban sedang menggunting domba-dombanya, Yakub beserta anak dan istrinya kabur meninggalkan Laban. Ya kan? Ketika Laban tahu, Laban marah sekali sama Yakub. Wah, dia sudah meninggalkan saya. Laban mengejar Yakub penuh dengan kemarahan. Tapi ketika Yakub bertemu dengan Laban, mereka mampu menyelesaikan persoalan antara Yakub dengan Laban itu dengan penuh kasih dan anugerah daripada Tuhan. Jadi mereka menyelesaikannya dengan penuh dengan tidak amarah karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ya kan? Mereka menyelesaikan dengan baik-baik. Akhirnya Laban meminta kepada Yakub untuk mereka membangun tugu sebagai perjanjian antara Yakub dengan Laban. Nah, ketika tugu itu dibangun pun, tugu itu dibangun berdasarkan perjanjian antara Laban dan Yakub, itu juga dianugerahi oleh Tuhan. Makanya Laban bilang kepada Yakub bahwa tugu ini dibangun itu karena penyertaan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan tugu ini dibangun berdasarkan perjanjian antara saya dengan kamu dan juga dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan Laban kepada Yakub. Nah, adik-adik, karena Yakub dan Laban membuat perjanjian masing-masing bersama-sama dan mereka mampu menyelesaikan segala persoalan yang mereka hadapi itu dengan damai dan penuh dengan anugerah Tuhan. Nah, begitu juga adik-adik. Adik-adik dalam menyelesaikan masalah, adik-adik harus menyelesaikan masalah dengan damai. Adik-adik tidak boleh merasa bahwa kamu yang salah, saya yang benar. Tidak ada seperti itu. Kalau kita menyelesaikan masalah bahwa saya yang benar, kamu yang salah, itu tidak akan selesai. Malah kita akan menambah banyak masalah. Malah kita akan menimbulkan kerebutan baru. Nah, setidak-tidaknya ketika adik-adik menyelesaikan masalah dengan teman atau kakak atau dengan saudara, kita harus selesaikan dengan penuh kasih, penuh damai, dan harus minta penyertaan dari Tuhan. Sama seperti Laban dengan Yakub. Laban kan tadinya dia marah besar sama Yakub, tapi ketika dia menyelesaikan masalah dengan Yakub, dia mampu menyelesaikannya dengan damai. Begitu juga dengan Yakub. Begitu marahnya dia kepada Laban karena dia menganggap bahwa Laban itu licik dan memanfaatkan kelemahannya dia. Tapi Yakub karena dia menyelesaikan juga dengan kasih Tuhan, makanya masalah mereka bisa terselesaikan. Nah, adik-adik, makanya itu adik-adik kita harus mampu hidup berdamai dengan orang lain. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Makanya Tuhan bilang, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Makanya itu adik-adik, dalam setiap kalau kita punya masalah dengan teman, dengan saudara, dengan adik, dengan kakak, atau dengan siapapun, kita cobalah meminta hikmat dari Tuhan untuk mampu menyelesaikan masalah ini. Kita jangan pernah menganggap bahwa saya yang benar, kamu yang salah. Tapi kalau kita minta hikmat dari Tuhan, Tuhan pasti berikan. Tuhan akan kasih tahu kepada kita bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah ini. Kita menyelesaikan masalah dengan teman, dengan saudara, dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak kita tanpa menimbulkan permusuhan baru. Tapi kita menyelesaikan masalah itu hanya untuk supaya kita bisa hidup damai dengan orang lain, dengan teman, dengan saudara, dengan adik, dengan kakak kita. Nah, adik-adik, kalau kita mampu mengasihi orang lain dan kita meminta hikmat dari Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kedamaian untuk kita. Amin. Sekarang kita nyanyi Gita Bakti 117 bait 2 dan bait yang ke-7. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, di mana kami ada, nyatakan baik ketujuh. Ajar kami memaafkan
Adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah bercerita, baik Kak Fani, Kak Prilly, Kak Reni, baik kita sudah mendengarkan puji-pujian yang begitu indah Tuhan. Berkati kami semua, anak-anak layanan kami Tuhan, walaupun beribadah di rumah mereka masing-masing, tapi kami yakin dan percaya semangat akan adik-adik kami untuk beribadah. Kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati akan Bapak Presiden beserta dengan semua aparatnya. Biarlah Bapak Presiden berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, agar ia dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin di bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk gereja-gerejamu di seluruh muka bumi, khususnya gereja GPIB Harapan Indah dengan programnya. Tuhan tahu keadaan yang sekarang kami alami COVID-19 ini Tuhan. Sebagai manusia Tuhan, kami menginginkan untuk dapat beribadah di rumah-Mu yang kudus. Tetapi biarlah Tuhan COVID-19 ini dapat berlalu dan kami dapat berkumpul kembali, bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga adik-adik kami yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka yang sudah ulangan atau menerima hasil yang baik untuk mereka pakai dalam kehidupan mereka, baik kelas 1 sampai dengan kelas 6 Tuhan. Biarlah apa yang mereka terima dari hasil ulangan atau ujian itu menjadi pegangan dalam kehidupan mereka. Berkati akan orang tua mereka, mama papa dalam pekerjaan ya Tuhan. Berkati juga akan adik kakak, untuk adik-adik kami, biarlah mereka selalu bersukacita memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pengurus ke-6 Pelkat ya Tuhan. Kami berdoa untuk para presbiter. Kami juga berdoa untuk organis yang mengiringi kami di ibadah pelayan anak. Tuhan berkati juga kakak-kakak layan. Kami mau serahkan akan jemaat GPIB Harapan Indah. Tuhan berkati akan jemaat kami ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Engkau mau sambut doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Nah adik-adik siapin uang persembahannya. Dan jangan lupa adik-adik minta tolong ke mama papahnya untuk menyetorkan persembahannya ke gereja. Oke adik-adik. Oke, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria KC 279. Pakai gerakan ya Kak? Iya dong. Supaya semangat. Apa kan Kak lagunya? Hafal. Oke. Ketoklah
Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, ketuklah, maka pintu akan dibuka. Maka pintu akan dibuka, dibuka bagimu. Oke adik-adik, persembahannya udah dikumpulin. Sekarang kita mau doa persembahan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Bapa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan sampai pada saat ini. Ya Bapa, saat ini kami sudah mengumpulkan sebagian berkat yang daripadamu. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang boleh terkumpul ini agar berguna bagi pelayanan kami di gereja. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur akan setiap berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke nih Kak, kita udah mau selesai nih ibadahnya. Iya, betul. Iya. Nah, untuk mengakhiri ibadah ini kita mau nyanyi dari KC 248 ya Kak? Iya, 248. KC Yuk kita 248 nyanyi ya. dari KC 248. Iya. Jangan kita takut loh Kak. Oh, udah boleh, nggak boleh takut. Oke, kita nyanyi dari KC 248 ya. Bait yang pertama aja ya Kak. Ya, bait Hanya pertama pertama aja. Oke. Oke. Jangan kita takut, jangan kita takut. Lihatlah Tuhan menunjuk jalan. Jangan kita takut. Tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Laban dan Yakub. Nah, kiranya firman Tuhan yang adik-adik dengar hari ini dapat menjadi contoh bagi kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan selesai dalam impa kita. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan di pagi hari Minggu ini. Tuhan boleh hadirkan kami anak-anak-Mu untuk mengikuti impa walaupun itu secara online. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami mau mengikuti impa online ini, Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan mau menyertai kami dalam kehidupan kami selama 1 minggu ini ya Tuhan. Tuhan mau jaga-jaga kami selalu. Tuhan mau jaga kami untuk selalu tetap sehat dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami yang dalam sorga, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Saat teduh. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi minggu depan.